Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di channel Harahap yang membahas seputar kitab Syarah Matan Al-Jurumiyah, yaitu kitab Mukhtasar Jiddan. Sebelumnya kita telah ngebahas tentang bab i'rab yang terbagi menjadi 4 i'rab, yaitu rofa, nasab, khofat, dan jazam ya. Serta kalimat-kalimat manakah keempat i'rab tadi itu bakal ia masuki gitu. Oke, sekarang kita bakal ngebahas bab selanjutnya, yaitu bab ma'rifati alamatil i'rab. Yang di atas ini akan kita bacakan sekelas matanya. Babu ma'rif bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid daraini. Allahumma amin. باب معرفة علامات الإعراب للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. Itu adalah matanya. Langsung kita ke kitab. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Oke teman-teman. Lirraf'i arba'u alamatin, ad-dhammatu 1, wal wawu 2, wal alifu 3, wan nun. Bagi rafa memiliki 4 tanda, yaitu 1 dhamma, kemudian 2 waw, yang ketiga alif, dan yang keempat nun. Yani annal kalimata yu'rafu raf'uha biwahidin min 4 alamatin imma dhammati. Artinya bahwa sebuah kalimat dikenal ropa dengan salah satu dari keempat tanda di atas. Baik itu dhamma, contoh ja'a zaidun. Fa zaidun fa'ilun marfu'un bid-dhammati. Maka zaidun menjadi fa'il marfu' yang dirupakan dengan dhamma. Atau ya, atau waw. Ja'a abuka wa ja'a az-zaiduna. Fa abuka fa'ilun marfu'un bil wawi. Maka kalimat abuka menjadi fa'il yang dirupakan dengan waw. Dan wazaidun fa'il marfu'un bil waw juga. Gitu. Kemudian atau yang alif. Atau tanda-tanda dhamma tadi, tanda-tanda rupa tadi, arba'u alamatin. Barangkali dia menjadi dhamma, atau barangkali dia menjadi tandanya itu waw, atau barangkali dia alif. Contohnya, ja'a zaidani. Kalimat zaidani. Maka di sini adalah menjadi fa'il yang dirupakan dengan alif atau nun, atau barangkali dengan nun. Contohnya yadribani. Fayadribani fi'il mudhari' yang dirupakan dengan thubutin nun. Itu merupakan sekelas gambarannya ya di awal, belum spesifik. Belum ngebahas secara terperinci. Oke, kita bahas selanjutnya. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي lam yattasil bi akhirih syai'un. Oke. Di sini pembahasan yang pertama kita bakal ngebahas dhamma. Kata dhamma itu tadi kan tanda rofa ya. Tanda rofa dhamma itu akan kita dapatkan di manakah tempat-tempatnya? Ada 4 tanda ternyata teman-teman. Yang pertama itu ada namanya isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga jamak muannats salim. Dan yang keempat fi'il mudhari. Apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang bagaimana teman-teman? Kita lihat di bawahnya. Ada syaratnya. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Itu dia. Yakni anna dhammata, bahwasanya tanda dhammah takunu alamatan lirraf'i fi hadhihi al-mawadhi'. Ada tandanya dhammah itu menjadi tanda rafa
pada keadaan yang 4 di atas tadi. Ai artinya rab'uha biwujudid dhammati, dikenal rofaknya itu dengan dhamma, dengan adanya dhamma itu baik itu secara lafaz atau secara takdir. Oke. Kita bakal ngebahas satu setelah lanjutannya. Yang pertama itu empat dhamma tadi, isim mufrad. Contohnya ja'a zaidun, kalimat zaidun, atau ja'a al-fata. Kalimat zaidun menjadi fa'il marfu'un, dirupakan dengan dhamma. Jelas ya? Dhammanya yang bagaimana? Yang zahir. Maka dia itu sama dengan yang tadi. Bahwasanya dikenal tadi rofaknya itu dengan adanya dhammah fiha, baik itu secara lafaz atau secara takdir. Dari kalimat zaidun di sini, dia itu tanda rofaknya itu dhammah yang dia itu zahir atau yang terlafazkan tadi. Yang kedua fata, atau contoh yang kedua fata, fa'ilun marfu'un. Kalau kita lafazkan tadi fata, tidak ada yang mengandung dhammah. Seharusnya fatun atau fatu al-fatu gitu. Tetapi mengapa? Bin dhammati dia tetap dirofakkan dengan dhammah. Karena ternyata dia itu dhammah yang dia miliki adalah ditakdirkan karena sebab ta'adzur, adanya uzur di dalamnya. Kemudian tempat yang kedua, jamak taksir. Apa sih jamak taksir? Yaitu kalimat ma taghayyara an bina'i mufradihi. Yaitu kalimat yang tidak berubah dari bina mufrad. Kalimat yang berubah dari bina mufradnya. Contohnya ja'ar rijalu. Kalimat ar-rijalu mufradnya itu adalah rajulun. Ya. Tapi bukan. Ja'ar rijalu. Iya, yang mufradnya itu adalah rajulun, tetapi berubah. Kenapa? Berubahnya itu yang awalnya itu rajulun menjadi rijalun, ada alif sebelum lamnya bertambah. Kemudian atau contoh al-usara gitu. Farrajulu, maka kalimat ar-rajulu menjadi fa'il yang dirofakkan dengan dhammah yang dhahir. Jelas tadi ada dhammah di sini. Al-usara dirofakkan marfu'un bidhammati dengan dhammah, tetapi tidak ditakdirkan karena ada larangan atau uzur. Kemudian yang ketiga, tempat yang ketiga tanda dhammah adalah jamak muannats salim wa huwa ma jumi'a. Apa yang dimaksud dengan jamak muannats salim? Yaitu kalimat yang ma jumi'a bi alifin, terkumpulnya alif dan ta mazidatain sebagai tambahan. Contohnya ja'at al-hindatu. Ada di sini alif, ada di sini tak ada. Yang seharusnya dia itu hindun. Fal hindatu fa'ilun marfu'un bid-dhammati dhahirati. Maka kalimat al-hindatu itu menjadi fa'il yang dirupakan dengan dhammah yang zahir. Kemudian tanda atau tempat yang keempat tanda dhammah adalah fi'il mudhari'. Nahwu yadribu zaidun wa yakhsha amrun wa yarmi bakrun. Fayadribu fi'il mudhari' marfu'un bid-dhammati. Ya jelas karena dia itu jelas tadi di sini. Ini dia. Dia itu kelihatan dhammanya. Bid-dhammati adh-dhahirati. Dia merupakan dhammah yang zahir. Beda dengan yakhsha. Kalau kalimat yakhsha itu dirofakkan dengan dhammah, tetapi dia itu ditakdirkan karena ada unsur uzur atau terhalang-halang. Dan kalimat yarmi juga dirofakkan dengan dhammah juga, tetapi ditakdirkan juga listaqali karena sebab ada saqal unsur keberatan gitu. Wa qawluhul fi'lul mudhari' dan perkataan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Disitulah bahwasanya fi'il mudhari' itu harus tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Kemudian ihtirazun itu sebagai hal yang harus diperhatikan.
Kemudian amma idza kana ittasala, adapun apabila tersambung dengan alif isnaini, alif yang kedua, alif yang menunjukkan dua, seperti contohnya daribani atau daribani, atau waw jama' atau bersama dengan waw jama', nah contohnya daribuna, tadribun, atau bersama dengan ya muannatsatil mukhatabati, contohnya tadribina, fa innahu, maka ke contoh-contoh yang tadi apa tadi, adanya muannas tadi domir ya muannas, ya domir ya muannas, domir alif muannas, kemudian adanya waw jama' atau ya muannas al mukhatabah, jadi nanti tanda rubahnya adalah bisubutin nun, kama sayati, yang akan kita bahas nanti. Tapi ada juga kalau nanti dia itu ini terus aidon sebagai perhatian juga, kalau dia tadi fi'il mudhari'nya itu bersambung dengan nunut taukid, baik itu nun taukid khafifah atau tsaqilah, maka bagaimana? Contohnya las junanna wa la yakunan, maka nanti itu bukan lagi di i'rab, tapi nanti memang dia itu dibina di atas fathah. Atau juga fi'il mudhari' yang bersambung dengan nunun niswah. Contohnya itu wal walatu yurdi'na, nun yang di sini yurdi'an, fa innahu yubna 'ala sukun. Maka itu bakal dibina di atas sukun. Nah, ketika huruf-huruf atau tambahan yang tadi itu, yang tiga itu apa? Alif tasniyah, waw jama' dan ya muannatsil mukhatabah, kemudian disambung dengan kalau dari bersambung dengan taukid yang khafifah atau sakilah, atau juga bersambung dengan niswah, maka dia bakal gugur dhammah, yang tanda rofaknya dhammah itu bakal gugur dia miliki. Karena nanti tandanya itu bakal beda. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke waw ya sebagai tanda kedua dari rofa. Oke. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i. Waw menjadi tanda ada rofa ada dua tempat. Apa itu? Satu, jamak mudzakkar salim. Yang kedua, al-asma'il khamsati. Fil asma'il khamsati. Wa hiya abuka. Apakah isim-isim yang 5 itu? Yaitu abuka 1, akhuka 2, hamuka 3, fuka 4, zu malin 5. Yakni artinya anna jam'al mudzakkar salimah, bahwasanya jamak mudzakkar salim wal asma'al khamsata, dan isim-isim yang 5 yu'rafu rab'uha, dikenal rofaknya biwujudil wawi, dengan adanya waw, fatakunu marfu'atun, maka dirofakkan dengan waw. Kenapa? Sebagai ganti niabatan anid dhammati. Itu. Jadi waw itu adalah ganti daripada waw. Waw itu adalah ganti daripada dhammah. Wal muradu bi jam'il mudzakkar salimil lafz. Apa yang dimaksud dengan jamak mudzakkar salim? Yaitu al-lafdud dalu, lafaz yang menunjukkan alal jam'iyati, yang menunjukkan banyak, biwawin wa nunin, dengan waw dan nun. Jadi syaratnya itu adalah waw dan nun. Fi akhir, di akhirnya. Fi halatir raf'i, ketika dia dirofakkan, maka nanti yang pertama adalah waw dan nun. Waya, dan kalau dia ya dan nun bertambah, itu pada keadaan nasab dan jar. Nahwu, contohnya ja'az-zaiduna wa ra'aituz-zaidina wa marartu biz-zaidina. Maka kalimat az-zaiduna seperti qaulika ja'az-zaiduna itu menjadi fa'il yang dirofakkan dengan waw. Adakah di sini di kalimat zaiduna ini dhammah? Tidak ada, tetapi ada huruf waw sebagai ganti daripada dhammah. Wan nunu iwadun 'anit tanwini fil ismil mufradi, dan nun di sini adalah ganti daripada tanwin
yang ada pada isim mufrad. Jadi yang asalnya itu Zaidun ada tanwin, tapi karena dia itu menunjukkan jamak, maka wawnya itu menjadi waw jamaknya, dan sebagai ganti daripada dhammah, nunnya itu menjadi ganti daripada tanwin yang seharusnya ada ketika dia itu mufrad. Wal asmaul khamsah, dan isim-isim yang 5. Contohnya, ja'a abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumalin. Maka setiap daripada salah satu dari mereka yang 5 tadi itu, isim yang 5, itu dirofakkan, maka itu rupanya adalah waw sebagai ganti daripada dhammah. Wa kullu min jam'il mudzakkar salim wal asma'il khamsati lahu syurutun. Ternyata teman-teman, setiap daripada jamak mudzakkar salim, isim yang 5, memiliki syarat-syarat. Tutlabu minal mutawwilat, yang nanti bakal dituntut pada kitab-kitab yang mutawwilat, yaitu yang lebih tinggi. Nanti bakal mungkin nanti lebih di atasnya Qatrun Nada atau Kawakibud Duriyah atau bahkan Alfiyah dan lain sebagainya ya. Lanjut ke tanda yang ketiga daripada rofa. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Alif tanda terhadap rofa pada tasniyah cuma ada di tasniyah doang. Isimnya menunjukkan dua. Wal muradu, ini contohnya apa maksudnya? Wal muradu min asma'il muthanna. Yang dimaksud dengan tasniyatil adalah al asma'ul muthanna, isim-isim yang menunjukkan dua. Wal muradu minhu, apa yang dimaksud dengannya itu? Ma dalla ala itsnaini, kalimat yang menunjukkan dua dengan tambahan alif dan nun di akhirnya ketika ropa, dan ya dan nun ketika nasab dan jar. Itu teman-teman. Nahwu ja'az zaidani. Contohnya ja'az zaidani. Ada alif dan nun, ada. Atau ra'aitu zaidani, ada ya dan nun di akhirnya. Karena dia itu kedudukannya nasab. Atau az-zaidina. Az-zaidaini juga. Atau dia itu jar. Faz-zaidanu. Fi qaulika ja'az zaidanu menjadi fa'il yang dirofakkan, tanda rofaknya adalah al-alifu sebagai ganti daripada dhammah. Itu dia teman-teman. Sehingga di sini kita ada kesamaan di antara jama' mudzakkar salim dengan tasniyah atau musanna. Di mana itu? Itu dia. Fal farqu bainal musanna, perbedaan di antara musanna jama' pada keadaan nasab dan jar, bahwasanya ya yang ada pada musanna itu maftuhun, ma qabalaha dipatahkan sebelum ya-nya itu dan dikasrohkan sesudahnya. Kalau dia di jamak mudzakkar salim tadi itu dikasrohkan sebelum ya-nya dan dipatahkan sesudah ya-nya. Dan nun sesudah itu daripada jamak dan tasnya tadi ganti daripada tanwin, daripada tanwin fil ismil mufrad, pada isim mufrad kulli min at-tasniyati wal jam', pada kalimat tasniyah dan juga jamak gitu. Dan yang terakhir tanda raf'a ialah an-nunu wa takunu alamatan lirraf'i fil fi'l al-mudhari' idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin. Adapun nun menjadi tanda daripada raf'a, kalimat apa? I'rab raf'a pada fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tasniyah, satu ya, dhamir tasniyah, contohnya yaf'alani wa taf'alani. Yang kedua, dhamir jama', contohnya yaf'aluna wa taf'aluna. Dan yang ketiga, dhamir muannatsatil mukhatabati, contohnya taf'alina. Hadhil auzan, timbangan-timbangan ini dinamakan dengan af'alul khamsah, yaitu jadi 5 tadi pas ya teman-teman. Kita hitung ya. Yaitu 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir 5. Ini nomor 4, ini nomor 5. Ada 5 pas ya. Nanti maka dinamakan adalah al-af'alul khamsah.
Wa takunu an-nunul allati fi akhiriha alamatun alamatu ala raf'iha fahiya marfu'atun bi thubutin nun. Maka adanya nun pada akhirnya tanda adalah marfu'un bi thubutin nuni, dengan tetap nun sebagai ganti daripada dhamma. Contohnya az-zaidani, ada kan huruf nun di sini. Yadribani, ada juga huruf nun. Fayatribani, ada nun. Marfu'un bi thubutin nun, itu semua akan dirupakkan dengan nun, tetap nun sebagai ganti daripada dhammah. Wa kadza antuma tadribani wa zaiduna yadribuna wa antum tadribuna wa anti tadribina. Fa kullu hadhil amsalati, maka setiap contoh-contoh yang ini semua yang diantara 5 al-af'alul khamsah itu dirofakkan dengan tanda nun. Oke teman-teman, sampai di situ pembahasan tentang tanda-tanda i'rab rofa, yaitu dhammah, waw, alif, dan nun. Kita ulang ya di atas bahwasanya di sini dia. Bahwasanya i'rab rafa itu memiliki 4 tanda. Yang pertama itu dhammah, waw, alif, nun. Di i'rab di tanda dhammah ada 4 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu. Pas 4. Di tanda waw itu memiliki 2 tempat, yaitu jamak mudzakkar salim dan isim-isim yang 5. Dan alif cuma ada di tasniyah atau musannah, dan nun ada pada fi'il mudhari' yang bersambung. Apa yang bersambung? Dengan apa? Alif tasniyah, jamak, waw jamak, kemudian ya muannatsatil mukhatabati. Inilah 4 tanda bagi i'rab rofa pada pembelajaran atau hissah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Sekian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, kalau ada kesalahan minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di hissah atau kesempatan selanjutnya.